Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan mata kuliah rangkaian listrik 1. Ya, untuk mengawali pelajaran video ini, silakan berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, para mahasiswa yang semangat, ya, berprestasi adalah hak segala bangsa. Maka semua kita berhak untuk mendapatkan prestasi. Untuk itu, masing-masing harus bersemangat menggapai prestasi, karena dengan prestasi inilah kehidupan di dunianya menjadi lebih mudah, ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan materi kita tentang rangkaian resistor seri dan paralel. Oke, kita sudah mengenal dua hukum dasar di rangkaian listrik, ya. Dua hukum ini setelah dikenal akan terus digunakan. Apa itu? Hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Baik, untuk materi kali ini, sebagaimana judulnya rangkaian resistor, seri, dan paralel. Maka learning objektifnya atau capaian pembelajaran yang diinginkan pada pertemuan kali ini adalah Anda dapat membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Seri bagaimana, paralel bagaimana, ini menjadi sangat penting, ya. Menjadi sangat penting. Jangan dianggap mudah. Sebagian besar orang itu salah melihatnya karena tampilan gambar dengan yang seharusnya kadang-kadang berbeda. Kemudian yang kedua, setelah bisa membedakan rangkaian seri dan paralel, Anda diharapkan dapat menghitung rangkaian tersebut jika digantikan dengan satu resistor saja, yang dikenal dengan R ekivalen, resistor ekivalen. Jadi rangkaian seri atau rangkaian paralel atau seri dan paralel, ya, Anda diharapkan untuk dapat menghitung rangkaian ekivalennya atau R ekivalennya. Kalau ini pada rangkaian seri saja atau paralel saja, kemudian keinginan setelah belajar ini berikutnya adalah Anda bisa menghitung rangkaian ekivalen, R ekivalen pada rangkaian campuran antara seri dan paralel. Oke, di pelajaran sebelumnya kita sudah mendefinisikan seri paralel, tapi ini diulangi lagi, ya. Two or more elements are in series. Dua atau lebih elemen disebut seri if they exclusively share a single node. Jika rangkaian elemen-elemen itu share single node, jadi menggunakan bersama-sama node tunggal, dan sebagai konsekuensinya carry the same current. Mereka dilewati arus yang sama. Kalau arus ini melewati jalan yang sama, tidak bercabang, tidak terbagi, maka itu rangkaian seri. Kemudian, two or more elements are in parallel, dua atau lebih elemen dikatakan paralel if they are connected to the same two nodes. Jika ujung-ujung elemen itu tersambung pada dua node yang sama. Ujung sebelah sini node sini, ujung sebelah sini node yang sama. Nah, kalau terangkai pada ujung-ujung yang sama, itu disebut sebagai paralel. Dan jika paralel, consequently have the same voltage across them. Jadi kalau paralel, tegangannya jadi sama. Kalau yang seri tadi arusnya sama, kalau yang paralel arusnya berbeda, tapi tegangannya sama. Baik, ini ada contoh rangkaian, ya. Contoh rangkaian. Ada elemen, berapa ini elemennya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemen, 5 branch, ya. 5 branch, 5 cabang. Ada berapa node? Ada 3 node. Ada node A di sini. Kemudian node B, gabungan dari 3 node ini, jadi 1 node namanya node B. Kemudian ini node C, ada 3 node, ya. Sekarang pembahasannya adalah pada rangkaian ini seri atau paralel. Baik,
sumber tegangan 10 volt dan resistor 5 ohm ini disebut seri. Kenapa? Jika ada arus sini dia nggak tercabang. Ya, dia nggak bercabang. Maka 10 volt dan 5 ohm ini rangkaian seri. Nggak ada cabang di antaranya. Di sini nggak ada cabang ya, hanya belokan saja. Kemudian resistor 2 ohm, 3 ohm, dan 2 ampere ini. Ini masnya ini. Ini disebut paralel. Kenapa? Ujungnya satu node. Ujungnya mereka ini ngumpul di satu node, ujung yang lain juga ngumpul di satu node. Nah, ini walaupun terpisah-pisah tapi dia satu node ya, bisa dihubungkan. Oke. Nah, sekarang resistor 5 ohm dan resistor 2 ohm hubungannya apa? 5 ohm dan 2 ohm hubungannya apa? Seri? Bukan, karena ada cabang di sini. Bukan seri. Paralel? Bukan, karena ujungnya nggak nyambung di satu tempat. Ya, ujungnya 5 ohm ada di A, ujungnya 2 ohm ada di C. Maka resistor 5 ohm dan 2 ohm ini bukan seri, bukan paralel. Bukan seri, bukan paralel. Lanjut. Sekarang ada rangkaian yang lebih kompleks lagi. Ada banyak cabang ya. Lihat, resistor 6 ohm dan 3 ohm. 6 ohm ini dan 3 ohm ini. Baik, ini adalah paralel. Kenapa? Ujungnya menyatu di sini, ujung atas, ujung bawah menyatu di sini. Nih, ini bisa jadi satu node ya, satu node. Maka 6 ohm dan 3 ohm ini paralel. Kemudian resistor 1 ohm dan 5 ohm, 1 ohm ini, 5 ohm ini. Ya, ini rangkaian seri. Kenapa? Arusnya nggak bercabang. Arusnya dari sini ke sini atau sebaliknya dia nggak bercabang. Nggak bercabang. Maka 1 ohm dan 5 ohm ini seri. Kemudian 1 ohm dan 2 ohm. Bukan seri, bukan paralel. 1 ohm di sini, 2 ohm di sini. Bukan seri, bukan paralel. Meskipun mereka cabang. Kenapa? Memang di sini nyambung ya. Nyambung satu ujung. Tapi ujung yang lain nggak nyambung. 1 ohm ada di sini, 2 ohm ada di sini. Nggak nyambung ujungnya. Maka bukan paralel. Juga bukan seri. Karena ada cabang ini ya. Kalau kita teruskan ke sini, nggak bisa karena ada cabang. Bukan seri. Baik, sekarang resistor 2 ohm dan 3 ohm. 2 ohm ini, 3 ohm ini. Seri apa paralel? Bukan seri, bukan paralel. Kenapa? Kalau ini kita teruskan ke sini, ini ada cabang. Jadi bukan seri. Ya, kalau kita teruskan, kita anggap paralel, di sini nyatu, tapi ujung yang lainnya nggak nyatu, maka bukan paralel. Kemudian resistor 4 ohm dan 8 ohm. 4 ohm ada di atas, 8 ohm ada di atas. Posisinya sih paralel, tetapi lihat ujungnya, ujung sini nggak nyatu, ujung sini juga nggak nyatu, maka bukan seri, bukan paralel. Gitu ya. Saya berharap mudah-mudahan seri dan paralel tidak menjadi masalah. Tapi harus hati-hati, ya, dimengerti betul mana seri, mana paralel. Oke, sekarang kita bahas di rangkaian seri, ya, di rangkaian seri akan ada sesuatu di sana. Apa itu? Lihat. Ini ada sebuah rangkaian sumber tegangan V, kalau bulat ini sumber tegangan apa? Sumber tegangan bebas. Kemudian dia akan mengalirkan arus, arusnya namanya I, arus I itu akan melewati resistor R1, ya. Ketika melewati resistor R1, berlakulah hukum Ohm, ya. Berlaku hukum Ohm nih. Hukum Ohmnya apa? V1 yaitu tegangan di resistor 1 adalah I yang lewat dikali dengan R1, R sini. Kemudian arusnya ngalir lagi ke sini. Ngalir lagi ke sini akan melewati R2. Melewati R2. Karena melewati R2, maka ada hukum Ohm yang berikutnya. Nih. V2 adalah I kali R2. Jadi hukum Ohm tetap digunakan di setiap rangkaian. Oke. Kemudian kalau ini kita gantikan rangkaiannya menjadi rangkaian ini, posisinya sama, V sama, arusnya sama,
hanya R-nya diganti dengan satu R saja yang kita kenal dengan R ekivalen. Maka R ekivalen ini setara dengan R1 dan R2. Ya, setara dengan R1 dan R2. Lihat, karena hanya sederhana seperti ini rangkaiannya, maka berlaku rumus V sama dengan I kali R ekivalen. V sama dengan I arus yang lewat dikali R ekivalen. Nah, karena rangkaiannya sama, ini rangkaian setara, maka R ekivalen ya, R ekivalen setara dengan R1 plus R2. Setara dengan R1 plus R2. Oke, sedangkan V-nya sendiri, V ya, dia terbagi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada konsep pembagi tegangan. Tapi dalam hal ini ya ditunjukkan dulu bahwa V1 di R1 dan V2 di R2 itu kalau dijumlahkan sama dengan V total, yaitu yang di sumber. Maka dapatlah R ekivalennya R1 plus R2. Nah, sekarang kalau dibalik berapa I-nya? I ya, dari sini. I-nya bagaimana? I-nya adalah V dibagi dengan R1 plus R2. V dibagi R1 plus R2. Nah, maka dikatakan bahwa pada rangkaian resistor seri R ekivalennya adalah penjumlahan masing-masing hambatannya. Atau dengan kata lain, R ekivalen pada rangkaian seri aja ya, hanya seri ya, adalah R1 tambah R2 tambah R3, R berapa dan seterusnya sampai Rn. Kalau yang di seri itu ada N resistor. Itu dalam bentuk matematisnya, R ekivalen adalah sigma N sama dengan 1 sampai N sama dengan N. Rn ini urutan R-nya yang keberapa. Itu rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel. Apa cirinya paralel? Ujungnya bersatu. Ini ujung atas bersatu di titik A. Ujung B bersatu di titik B. Maka ketika ada arus keluar dari sumber ini, arus itu akan terbagi dua. Akan lewat R1 namanya I1, akan lewat R2 namanya I2. Jadi I yang keluar dari sumber terbagi dua, I1 dan I2. Maka I sama dengan I1 ditambah I2. Lalu kita berlakukan hukum Ohm di sini. Hukum Ohm ini I1 adalah V per R1. Hukum Ohm di sini. Hukum Ohm di sini I2 V per R2. Gitu ya. Sementara tegangannya sama. Jadi tegangan pada paralel sama. V di sumber sama dengan V di R1 sama dengan V di R2. Ini digantikan langsung dengan hukum Ohm-nya ya. Oke. Nah, untuk I-nya, I total adalah I1 plus I2. Sekarang kita masukkan ini. I1 ke sini. I2 ke sini. Maka ketika V-nya dikeluarkan, V di suku ini dengan suku ini sama ya. V-nya dikeluarkan menjadi 1/R1 plus 1/R2. Atau dengan kata lain, I adalah V per R ekivalen. Nah, dengan demikian, R ekivalennya bisa kita keluarkan karena V-nya sama. Kalau ini misalnya dicoret, ini dicoret gitu ya. Dicoret ya. Maka 1/R ekivalen yang kanan ini sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Gitu. Nah, kalau resistornya hanya dua, maka bisa berlaku begini. Ya, 1/R ekivalen adalah penyebutnya kan disamakan. R1 kali R2, R1 kali R2 yang depannya di sini R1, R2. Atau kalau mau dibalik, kalau ini kan 1 per R ekivalen ya. Kalau dibalik R ekivalen sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2. Dengan kata lain, kalau ada dua resistor paralel, maka R ekivalennya adalah
perkaliannya dibagi penjumlahannya. Perkaliannya dibagi penjumlahannya. Oke, baik. Kemudian secara garis besar, kalau R-nya banyak, maka 1/R ekuivalen adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya sampai 1/Rn. Tinggal R-nya berapa ya, tinggal diikuti saja. Baik, berikutnya ini ada contoh soal. Contoh soalnya ini mengatakan tentukanlah R antara titik A dan titik B atau RAB yang merupakan R ekuivalen dari rangkaian ini. Nah, inilah kuncinya ya, peran pentingnya mengetahui seri dan paralel. Kalau kita sudah tahu seri dan paralel, maka akan sangat mudah. Ya, karena kalau kita tahu jelas seri, tinggal dijumlahkan R-nya. Kalau kita tahu paralel, tinggal diseperkan ya, seper itu. Nah, tapi untuk tahu seri paralel, ya kita pahami definisinya, kemudian coba terapkan di sini. Baik, kita mulai dari lajur paling kanan, 1 dan 5. 1 dan 5 ini tidak ada cabang. Arusnya sama, mengalir dan tidak terbagi. Maka dia adalah seri. Oleh karena itu dijumlahkan langsung. Ini jadi ini. Jumlahkan jadi 6 ya. Jadi 6. Baik, kemudian ini kalau ada tanda seperti ini ya, tanda begini ini maksudnya ini nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Ya, sehingga kita bisa lihat ini satu titik. Ya, sehingga resistor 12 ohm dan resistor 4 ohm ini paralel karena ujungnya bertemu. Ujung atas bertemu di titik D, ujung bawah ketemu di titik B. Maka 12 dan 4 itu paralel. Kalau dua resistor disusun paralel, bagaimana penggantinya? Perkaliannya dibagi penjumlahannya. Perkaliannya 48, penjumlahannya 16. 48 dibagi 16, 3, dapatlah ini. Nah, kemudian 6 ohm dan 3 ohm ketemu di titik C, bawah ketemu di titik B. Maka dia juga paralel. 3 dan 6. Perkaliannya 18, penjumlahannya 9. 18 dibagi 9, 2 ohm. Maka dapatlah ini. Oke. Yang 10 ohm tidak seri, tidak paralel dengan siapa-siapa, maka tetap ya 1 ohm ya, 1 ohm tetap. Oke. 10 ohm ini di luar juga tetap. Oke. Sekarang kita lihat yang baru. Apakah 2 dengan 3 ini paralel? Bukan, karena ada 1 ohm di sini. Nah, yang bisa kita sebut paralel yang ujungnya sama. 3 dan 6. Ujungnya ketemu di sini, ujung bawah ketemu di sini. Maka 3 dan 6 ini paralel. Perkaliannya 18, penjumlahannya 9. Ya, 9. Ini jadi 2. Simpan dulu 2. Nah, hasil paralelnya 3 dan 6, kalau diganti dengan 1, diganti dengan 1 ini 2 ohm ya, 2 ohm, maka posisinya akan seri dengan 1 ohm. Nah, 1 ohm dan 2 ohm di seri, jadi dijumlahkan jadi 3 ohm. Oke. Kemudian di depannya ada 2 ohm, ini ada 10. Nah, 2 ohm dengan 3 ohm sekarang paralel. Paralel 2 dan 3, gimana ngitungnya? 2 kali 3, 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 itu 1,2. Terakhir tinggal ada 2 resistor 10 ohm dan 1,2. 11,2 ohm. Itu ya. Untuk menentukan R ekuivalen. Oke, baik. Sudah saya anggap jelas untuk materi ini. Silakan dipraktekkan. Tugas 4 ya. Tugas 4 di bagian 1 ini ada 3 soal. Practice problem 2.9. Practice problem itu yang ada di penjelasan. Ada contoh soal, kemudian ada soal latihan. Itu soal latihan. Kemudian ada problem. Problem itu di akhir bab. Di akhir bab. Kerjakan 3 soal ini. Ya, practice problem 2.9.
problem 2.39 dan problem 2.41. Semuanya di buku Fundamental of Electric Circuit edisi 5. Demikian yang kita bisa pelajari pada kesempatan hari ini. Kalau nggak jelas, boleh diulangi videonya. Nggak jelas lagi, boleh ditanyakan di grup kita. Demikian, selalu semangat menggapai prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.